Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana wallamahul bayan walamal bil qalam malam ya'lam. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta sahabat lomba pidato pentas PAI tahun 2021 sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah di masa sekarang ini, di masa yang sedang hitsnya suatu wabah, yaitu wabah COVID-19, kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa mengikuti kegiatan pentas PAI melalui virtual ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di tempat perlombaan, walaupun menggunakan media yang sederhana ini, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhirnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berkat jasa beliaulah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya mendapat syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan pidato, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dede Ayu Suryatman. Saya asal dari SMK Negeri 2 Pangandaran. Saya duduk di kelas 11 TBSM. Dalam video yang singkat ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Di antara nikmat Allah yang berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar'i. Manusia diberikan dua kenikmatan, namun banyak di antara mereka yang tertipu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam, tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menghadiri majelis taklim yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para sahabat, akan bertambah ilmu, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat menambah amal kebaikannya. Hadirin yang berbahagia, semoga melalui pidato singkat ini Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ditetapkan hati dalam beriman, istiqomah di atas sunnah, serta diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara khafah dan kontinu hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i, diberikan kenikmatan atasnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa ilmu dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya,
Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah yang sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Yang dimaksud dengan Al-Huda dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan Dinul Haq adalah amal solih. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hati, ruh, dan jasad, serta mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus dan dapat membedakan antara hak dan yang batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, dan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Karena itulah menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Adapun alasan mengapa kita diwajibkan menuntut ilmu. Pertama, menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketahuilah menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Kedua, menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Setiap muslim dan muslimah ingin masuk surga, maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Sebab Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan darinya suatu kesusahan di hari kiamat. Kemudian barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan dalam masalah yang dihadapinya, maka Allah akan memudahkan atasnya dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka melainkan mendatangkan ketentraman atas mereka, mendatangkan ketentraman bagi mereka. Malaikat yang mengelilingi mereka dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat janji Allah Azza wa Jalla bahwa bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkannya menuju jalan surga.
Ketiga, majelis ilmu adalah taman-taman surga. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kemudian beliau menjawab, yaitu halakoh zikir. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Hanyalah orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan, dan bermanfaat bagi saya pada khususnya. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.